Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wena Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan selamat weekend untuk teman-teman semuanya. Bagi yang liburan silahkan ya teman-teman liburan, tapi hati-hati di jalan ya, jangan sampai nih ada yang teledor. Nah, dan untuk yang bagi di rumah aja, selamat istirahat, selamat bersantai ria ya teman-teman. Tapi walaupun weekend tetap ya kita itu sibuk dengan pekerjaan rumah, tapi setidaknya kita itu bisa senggang sedikit ya teman-teman, apalagi yang punya anak sekolah itu tuh bisa sedikit meluangkan waktu ya teman-teman, tanpa harus buru-buru kita itu menyiapkan sarapan untuk mandi dan yang lain-lainnya. Nah, setelah kita beres sekarang mah itu tuh bisa lah ya untuk me time. Nah, cara me time teman-teman semuanya bagaimana nih kalau lagi weekend? Kalau saya mah ya santai aja di rumah ya teman-teman, itu pun udah alhamdulillah. Apalagi kalau ditemenin sama ngopi ya, gitu tuh yang pastinya berasa banget lahnya nyantainya teman-teman. Dan itu tuh walaupun waktunya cuman sebentar, tapi itu tuh sangat berharga dan juga berguna ya teman-teman, untuk merilekskan pikiran kita ya teman-teman, karena tenaga kita kan terkuras gitu ya. Setidaknya dengan bersantai ria sedikit aja itu tuh udah bikin fresh, udah bikin mood booster naik lagi gitu ya teman-teman. Itu masih bagi saya ya. Nah, untuk sekarang ini, jangankan sekarang ya, kemarin pun saya mah jarang liburan teman-teman. Kalau weekend juga ya saya mah betah di rumah orangnya ya teman-teman. Yang pastinya itu kalau ada yang ngajak palingan baru deh saya pergi, itu pun kalau diizinin sama pak suami ya teman-teman. Nah, bepergian liburannya pun itu tuh palingan bersama keluarga ya, bukan sama siapa-siapa. Dan untuk keluarga pun sekarang mah jauh-jauh gitu ya, jadi jarang banget saya itu bepergian sekarang mah ya, untuk cari hiburan seperti ke Taman Salbintana gitu ya, pokoknya ke taman-taman gitulah ya, yang adem-adem ya. Walaupun tinggalnya itu di kampung, tapi tetap ya teman-teman yang saya cari itu keademannya gitu, keasriannya, dan itu tuh bikin fresh banget. Oke, barusan tuh saya udah jemur pakaian, dan di sini saya lanjut ke dapur. Di sini tuh saya mau masak ya teman-teman, dan ini tuh udah ada sayuran yang udah saya potong-potong. Dan di sini langsung aja nih saya cuci ya. Dan untuk air wastafelnya itu tuh lumayan kecil ya teman-teman. Jadi tadi itu saya tampung dulu biar banyak, biar nyuci sayurannya itu jauh lebih bersih. Nah, untuk nyuci sayurannya di sini tuh saya pakai yang bolong-bolong seperti ini aja ya teman-teman, karena entah kenapa bagi saya mah ini tuh serasa lebih mudah bersih gitu teman-teman. Jadi kotorannya itu langsung keluar ke bawah gitu ya, tanpa harus tertampung dulu. Tapi balik lagi ke sesuai selera masing-masing. Nah, di sini untuk tampungannya langsung aja saya ambil ya teman-teman, karena untuk nyuci sayurannya pun udah selesai. Dan di sini saya lanjut untuk manasin minyak. Nah, di sini Dede Afiah masih main ya teman-teman, dan alhamdulillah sekarang itu Dede Afiah udah agak mendingan. Kemarin mah teman-teman masya Allah dia itu demam gitu ya, dan untuk langit-langit mulutnya tuh banyak yang kayak kayak gimana ya teman-teman, kalau bahasa Sunda mah itu tuh cenang lah ya teman-teman. Cenang apa sih bahasa Indonesianya saya kurang tahu, jadi mohon maaf. Jadi kayak langit-langit mulutnya itu bengkak teman-teman, jadi dia itu susah banget untuk nyusu gitu ya, untuk mimi, untuk nelan juga susah gitu. Dan kemarin tuh 2 hari dia itu nggak makan, nggak nyusu, masya Allah dia itu rewel banget ya. Saya pun sampai khawatir. Dan setelah kesiangan harinya, sore harinya itu saya pergi ke bidan, tapi dia itu masih rewel teman-teman. Dan ternyata itu tuh di mulutnya bengkak gitu ya, di langit-langitnya, kayak gimana ya teman-teman. Oh iya, sekarang mas saya ingat itu tuh sariawan, masya Allah sampai lupa ya teman-teman. Nah, dia itu sariawan, jadi pas mau mimi dia itu benar-benar rewel banget, nangis terus ya teman-teman, karena pas dia nyakup itu tuh sama endotnya itu tuh benar-benar kayak yang sakit banget, nelen juga kayaknya sakit gitu ya. Nah, kemarin sore saya itu kan udah ke bidan, dan keesokan harinya saya itu pergi lagi ya teman-teman ke dokter. Dan saya bilang untuk ke dokternya itu cuman mengobati sariawannya aja, karena untuk demamnya itu tuh alhamdulillah udah turun ya teman-teman dari obat yang bidan. Nah, pas ke bidan itu saya tuh nggak tahu ya kalau Dede Afiah itu tuh sariawan teman-teman. Saya kira dia itu cuman panas aja gitu ya, dan sama perutnya kembung. Tapi ternyata pas kemalaman harinya sepulangnya dari bidan itu tuh dia kan nangis. Nah, pas saya senter tuh mulutnya, ternyata itu tuh sariawan, masya Allah kasihan banget lah ya pokoknya. Nah, setelah dari dokter alhamdulillah sekarang mendingan ya teman-teman. Tadi malam pun dia itu bisa mimik lagi, dan alhamdulillah sekarang tuh mimiknya udah beberapa kali ya.
Mungkin karena haus ya teman-teman, karena 2 hari dia itu miminya Masya Allah enggak lah, pokoknya enggak mimi sama sekali, makan pun enggak ya teman-teman. Kasihan banget lah ya pokoknya. Dan untuk anak pun itu tuh saya langsung gercep ya, kalau masalah anak sakit mah saya tuh nggak mau berlarut-larut ngelihat anak sakit, pokoknya pengen segera sembuh. Kita kan wajib ikhtiar ya teman-teman, untuk hasilnya kan kita memasrahkan kepada Allah ya. Dan alhamdulillah Allah mengijabah, sekarang Dede Afiah udah mulai sehat gitu ya, dan udah mulai mimi lagi. Kalau makan mah belum ya teman-teman, karena saya juga kasihan, tapi kata mama jangan sampai nggak dikasih makan, katanya takut lambungnya bagaimana gitu ya teman-teman. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang udah mendoakan. Oke, lanjut lagi ke cerita videonya ya teman-teman. Mohon maaf saya sudah cerita sedikit gitu ya, saya hanya sharing-sharing sedikit aja ya teman-teman. Nah di sini tuh saya udah masak mie goreng ya teman-teman, bukan udah tapi lagi masak gitu ya. Dan untuk kolnya, bawang merah, bawang putih itu tuh udah saya tumis juga. Dan di sini untuk bikin mie gorengnya saya tuh nggak pakai tomat ya teman-teman, karena tomatnya itu nggak ada, biasanya itu nggak pernah di skip. Nah untuk bumbunya tadi juga saya pakai bumbu yang ada di mie-nya aja ya teman-teman, dan ditambahin kecap aja udah jadi. Dan ini tuh udah enak ya teman-teman, Masya Allah. Nah untuk bikin mie goreng saya itu suka simpel seperti ini aja ya teman-teman, sayuran ditambah dengan mie rebus gitu, karena untuk mie rebus bumbunya itu lebih pekat menurut saya, jadi kalau dibikin mie goreng seperti ini jauh lebih enak. Oke, di sini saya lanjut untuk numis bawang lagi nih. Dan untuk bawang merah, bawang putih saya tumis sampai harum. Dan di sini saya langsung masukkan sawi ya teman-teman. Dan ini tuh sawi mau saya tumis aja ya, nggak dibikin bumbu kayak gimana, biar nggak terlalu laleneng lah ya, nggak terlalu puyeng gitu teman-teman. Karena untuk masak-masak berbumbu itu tuh suka saya selang-seling aja ya, jadi kadang sekarang berbumbu, besoknya enggak gitu ya, pokoknya semaunya aja lah ya. Nggak pernah di gimana-gimana gitu teman-teman, tapi semaunya aja di pikiran kita, pengennya kayak gini nih, kayaknya enak, nah baru deh saya masak. Nah seperti itulah ya teman-teman. Nah untuk sawinya barusan tuh udah saya kasih air, dan untuk bumbunya saya kasih garam, micin, gula pasir ya, pokoknya seperti itu. Dan kemarin juga ada teman-teman nih yang komen, Bun itu gula pasirnya banyak banget, apa nggak takut gula? Nah untuk gula pasir yang saya pakai ini tuh kayak gimana ya, manisnya tuh kayak kurang gitu teman-teman, mungkin di sini tuh kayak banyak gitu. Dan saya juga menakar gula pasir itu sampai pas aja rasanya ya teman-teman, jadi masakan saya itu kayak manisnya itu ada sedikit gitu ya, gurih, pedas, nah seperti itulah pokoknya teman-teman. Nah barusan juga saya itu udah pakai cabai rawit yang dipotong-potong ya, biar ada pedas-pedasnya sedikit. Nah dan alhamdulillah untuk tumis sawi hijaunya ini tuh udah matang, langsung aja salin di wadah seperti ini ya. Oke, alhamdulillah untuk masakan sederhana saya hari ini ada mie goreng dan juga tumis sawi hijau. Pokoknya tetap disyukuri ya teman-teman, apapun yang kita masak, apapun yang kita punya itu tuh wajib disyukuri, biar apa? Biar nikmatnya itu semakin ditambah sama Allah ya. Oke, di sini habis masak, saya lanjut untuk bersih-bersih perabotan. Masya Allah perabotannya selalu banyak gitu ya. Dan kalau sedikit-sedikit mah jarang ya teman-teman, karena di rumah itu banyak orang. Jadi yang pastinya saya juga harus nyadar ya teman-teman, nggak bisa lah di wastafel itu kosong gitu ya seharian, nggak bisa. Saya juga udah ngajarin sama anak-anak, si kakak Ridwan sama kakak Fikri untuk mencuci habis makan gitu ya. Nah kalau siang mah mereka juga suka nyuci ya teman-teman, tapi kalau udah malam nih mereka makan itu tuh suka tumpuk aja gitu ya. Dan disitu tuh suka banyak gitu ya. Dan untuk gelas-gelas abis minum pun kayaknya mereka mah setiap minum itu tuh selalu ngambil dari rak piring gitu ya, selalu ngambil lagi yang bersih, maka dari itu selalu banyak deh kayaknya. Bukan kayaknya lagi, tapi benar-benar selalu banyak ya teman-teman setiap harinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kitanya sehat, semangat ya teman-teman, jangan sampai stres gitu ya. Itu tuh saya berdoa seperti itu, semoga saya itu selalu dikasih kebahagiaan di hati saya dan juga pikiran saya, karena itu tuh paling utama ya teman-teman. Jadi kita itu enjoy aja, happy aja pas pekerjaan di rumah walaupun banyak gitu ya. Walaupun kita itu capek, ada ngeluhnya ya nggak apa-apa, manusiawi ya teman-teman. Tapi di sini tuh kita harus memerangi, jangan sampai rasa males, rasa jenuhnya itu terlalu lama gitu ya. Biar apa? Biar ya keurus semuanya gitu ya teman-teman. Karena kalau kita happy gitu ya, semangat, itu tuh pekerjaan rumah sebanyak apapun terasa nggak terasa gitu ya teman-teman, terasa cepet aja beresnya.
Nah teman-teman, seperti itu enggak sih? Nah kalau saya mah suka seperti itu ya teman-teman. Yang namanya manusia suka lelah juga, suka capek juga gitu. Tapi saya mah suka diam aja sebentar gitu untuk melawan rasa jenuh itu teman-teman. Jangan sampai jenuh itu terlalu lama di diri saya gitu, karena banyak banget yang harus saya urus. Nah saya itu selalu berpikir ke situ, anak-anak semuanya harus diurus sama saya, kalau bukan saya siapa lagi gitu ya. Nah rumah walaupun sederhana kecil seperti ini tetap harus diurus dan dijaga, biar apa, biar tetap rapi bersih, karena dengan kerapihan, dengan kebersihan itu tuh bisa menjaga kesehatannya teman-teman ya. Walaupun nantinya itu misalnya nih seperti sekarang, walaupun rumah kita itu udah dibersihkan, dirapihkan, tapi kenapa kok masih sakit? Kan sakit itu dikasih sama Allah ya teman-teman. Yang pastinya itu yang penting kita mah berdoa jangan sampai sakitnya itu terlalu parah dan juga terlalu lama gitu ya. Mudah-mudahan sakitnya itu segera sembuh dan juga nggak terlalu lama ya. Kita mah berdoa semoga sehat aja gitu ya teman-teman, karena sebagai manusia kita itu cuman bisa berdoa dan juga berikhtiar ya teman-teman. Nah di sini untuk ikhtiar sehat yaitu bersih-bersih, bukan hanya bersih-bersih diri ya, tapi bersih-bersih rumah itu pun wajib ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk masak-masakan tadi udah selesai. Di sini saya lanjut untuk bersih-bersih dapur juga, dan untuk piring-piring udah selesai saya cuci juga. Masya Allah, kelihatan adem banget gitu ya teman-teman dapur saya. Kalau udah bersih seperti ini rasanya senang banget gitu ya. Nah walaupun nanti itu istirahat sedikit, kalau ngeliat dapur seperti ini rasanya itu nggak galau ya teman-teman. Entah kenapa kalau ngeliat dapur kotor itu tuh galau banget ya. Nah di sini untuk pintu kamar mandi mohon maaf terbuka ya teman-teman, karena tadi si kakak itu tuh habis dari kamar mandi dan lupa ditutup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.